Anak-anak sekalian, Abah berikan sebuah perintah kepada kalian untuk bisa melaksanakan riyadoh atau tirakat dalam bentuk halwat dan berpuasa. Kenapa itu perlu kalian lakukan? Sebagai sarana untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak ada orang besar tanpa tirakat. Yang perlu kalian paham, orang sukses itu karena tirakat. Walaupun tirakat tidak menjamin seseorang itu sukses. Yang namanya orang kaya itu pasti karena bekerja. Walaupun dia bekerja belum tentu dia kaya. Yang namanya kiai harus belajar ngaji. Walaupun ngaji tidak menjamin seseorang menjadi kiai. Tapi ini jadi wasilah supaya hidup kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus berpuasa? Karena puasa itu sebagai wasilah, jalan untuk mendapatkan kesuksesan. Doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah dakwatus shaim, doanya orang berpuasa. Jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau berpuasa dia sakti, dia hebat. Contohnya siapa? Ular. Allah memberikan anugerah bisa kepada ular. Kenapa? Karena ular rajin berpuasa. Makan sehari, ular berpuasa 1 bulan. Makanya mulutnya ular sakti. Ada ayam digigit ular, mati karena bisa. Ada kambing digigit ular, mati karena bisanya. Bahkan manusia digigit ular bisa mati. Kenapa? Karena bisanya. Kalian bandingkan dengan kambing. Kambing itu mulutnya tidak sakti. Kenapa? Karena kambing tidak pernah berpuasa. Yang dipikir cuma makanan saja. Makanya kalian harus berpuasa. Jangan yang dipikir cuma makanan saja. Kenapa? Karena kalau kalian hanya berpikir soal makanan, berarti derajat kalian hanya seperti kambing. Anak-anak tahu kenapa kiai-kiai dulu itu hebat-hebat. Karena tidurnya sedikit, makannya sedikit. Beda dengan anak-anak santri sekarang. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Makanya mereka nggak sakti. Di saat kalian merasa galau, gelisah, gundah, pikiran kalian tidak tenang, maka saat itu kalian butuh kondisi supaya lebih dekat dengan Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad galau dengan keadaan kaumnya, beliau pergi ke Gua Hira. Dan beliau mendapatkan ketenangan serta mukjizat di tempat itu. Maka Abah perintahkan kepada kalian, selain berpuasa, kalian harus berkhalwat. Supaya menjadi media dan sarana taqarruban ilallah. Di mana kami harus berkhalwat, Kiai? Cari gua. Di tengah-tengah kesepian yang jauh dari keramaian. Supaya apa? Supaya di situ kalian mendapatkan ketenangan. Mendapatkan bentuk keakbaran Allah. Kuasanya Allah. Karena di tempat-tempat sunyi, kalian akan mendapatkan jiwa yang mutmainnah. Maka pergilah ke gua dan kalian berkhalwat di dalamnya. Wah, repot banget, Kiai. Kenapa gak di sini saja tirakatnya? Lebih baik repot di masa mudamu daripada kamu repot di masa tuamu. Tapi kenapa tidak di sini saja, Bah? Kan mungkin lebih mudah untuk buka dan sahurnya. Kalian harus berangkat mencari tempat yang sunyi. Kalau di sini godaannya banyak, kalian tidak akan bisa khusyuk dan serius menjalaninya. Di gua. Supaya apa? Supaya sempurna ilmu kalian. Jalani dengan serius. Kalian bersama-sama berangkat, tetap menjaga kekompakan. Menjadi sebuah tim yang super tim. Saling tolong menolong, ta'awun antara satu dan yang lainnya. Saling bahu-membahu. Karena Abah selalu mengatakan, sehebat-hebatnya Superman akan kalah dengan super tim. Kalau itu kalian lakukan, Abah optimis. Kalian akan bisa mendapatkan nensetan. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. As-sawab ala qadri ta'ab. Anugerah itu tergantung dari jerih payahnya. Dan satu lagi,
Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kelezatan sebelum adanya kelelahan. Kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Berangkatlah. Sam'an wa ta'atan, Kiai. Abah.